Ditemui dalam diskusi terkait penanganan penyakit TBC, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang Nurdian Rahmawati menegaskan, penanganan kasus TBC dapat dilakukan semua stakeholder, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Lintas sektor saling bekerja sama dalam penanganan kasus TBC, seperti pengalaman dalam penanganan COVID-19. Misalnya melakukan tracing di semua tingkat wilayah seperti kecamatan dan kelurahan. Babinsa, Babin Kamtibmas, dan relawan kesehatan semua bisa terlibat dalam pencegahan TBC. Menurut Dian, kasus TBC tidak memandang usia karena penularannya dapat terjadi dari mana saja. Sedangkan ciri-ciri yang kentara TBC itu sendiri seperti batuk selama 2 pekan atau lebih, jika dialami anak berat badan tidak naik, kadang panas, kadang juga tidak. Harapannya ke depan nanti penanganan ini adalah bisa dikelola di tiap-tiap wilayah. Artinya tadi seperti disampaikan tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tapi stakeholder terkait yang ada di wilayah tersebut juga bisa ikut terlibat. Jadi kita belajar dari penanganan COVID yang semuanya komprehensif, harapannya untuk TBC juga sama. Jadi kalau misalnya ada tracing yang turun juga bisa semua stakeholder dari kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibmas bisa ikut terlibat untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di wilayah tersebut. Ketua DPRD Kota Semarang Pilus Kadarusman memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan TBC. Dirinya minta semua stakeholder harus terlibat untuk mempermudah dan efisiensi dalam penanganan TBC. Di Kota Semarang sendiri, angka penderita TBC masih tinggi seperti terjadi di daerah Tembalang dan Pedurungan. Tanya tentang bagaimana sih peran DPRD terkait dengan tingginya TBC yang ada di Kota Semarang, khususnya Tembalang dan Pedurungan. Tadi saya sampaikan bahwa kami di lembaga legislatif akan mendorong dinas untuk melakukan upaya-upaya. Tapi di sini tidak hanya dinas kesehatan saja, artinya semua dari komponen masyarakatnya juga ikut bergerak. Dari lembaga-lembaga sama, termasuk dari Mentari Sehat, dari rumah sakit dan seterusnya. Ada perbedaan antara penyakit TBC dengan COVID-19, yakni COVID-19 merupakan penyakit akut, sementara TBC merupakan penyakit kronis sehingga gejalanya gampang-gampang susah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.